Selamat datang dalam channel Kuliah Daring bersama saya Dudi Hartono. Kali ini kita bertemu dalam kelas pengantar ilmu komunikasi. Nah, pada sesi ini kita akan bicara tentang fungsi-fungsi komunikasi. Baik, seperti biasa, sebelum saya lebih lanjut membawakan materi, silakan subscribe lebih dahulu, tekan tanda lonceng dan like. Oke, terima kasih bagi yang telah subscribe. Baik, kita akan mulai sesi ini dengan sebuah pertanyaan, mengapa kita butuh komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses yang ada dalam setiap aktivitas manusia. Usia komunikasi setua dengan usia peradaban manusia itu sendiri. Nah, pertanyaannya kemudian adalah mengapa kita butuh komunikasi. Oke, menurut Thomas Heidel ada 3 jawaban setidaknya untuk menjawab mengapa kita butuh komunikasi. Yang pertama adalah menyatakan dan mendukung eksistensi diri. Mendukung eksistensi diri kita. Kita sebagai individu perlu menyatakan eksistensi kita di tengah lingkungan. Caranya yaitu dengan komunikasi. Dengan kita bicara, kita akan hitung kehadiran kita. Melalui pembentukan identitas. Saya adalah seorang dosen. Nah, pembentukan identitasnya dimulai dari cara bertutur, cara berperilaku, cara berpakaian. Kemudian jawaban kedua adalah membangun kontak sosial dalam lingkungan. Nah, ini penting bagi kita berkomunikasi untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Sandang pangan papan itu bisa kita penuhi salah satunya melalui jalan komunikasi. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyelesaikan atau memenuhi itu secara personal. Kita butuh orang lain. Kita mau rumah ya kita butuh tukang, kita butuh developer. Begitupun dengan makanan dan sebagainya. Oke, yang ketiga adalah kita butuh memengaruhi orang lain untuk berpikir, merasa, dan bertindak seperti kita. Ini persuasi, komunikasi persuasi. Setiap orang pada dasarnya ingin diikuti, ingin diperhatikan, ya. Maka itu kita berkomunikasi, kita melakukan persuasi. Ya. Secara umum, Seidel mengatakan bahwa komunikasi dimaksudkan untuk mengendalikan lingkungan fisik dan psikologi kita. Jadi tadi memenuhi kebutuhan fisiologinya itu kebutuhan dasar maupun kebutuhan psikologis, kejiwaan kita tadi, keinginan kita untuk diperhatikan dengan cara memengaruhi orang lain dan sebagainya. Oke. Kalau menurut Gordon Zimmerman, mengapa kita butuh komunikasi itu ada 2. Yang pertama, menyelesaikan tugas-tugas penting kebutuhan. Ya, tadi bisa kebutuhan fisik maupun psikologi. Yang kedua, menciptakan dan membangun hubungan dengan orang lain. Ini terkait dengan interaksi sosial. Karena kita manusia makhluk sosial, kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa interaksi dengan lingkungan, dengan orang lain. Nah, sekarang kita baru melihat fungsi-fungsinya. Kalau tadi jawaban mengapa kita butuh komunikasi, sekarang kita lihat fungsi-fungsi komunikasi. Komunikasi memiliki fungsi sosial. Ya. Komunikasi sangat penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan antara lain, komunikasi yang menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Oke. Membangun konsep diri tadi saya sudah singgung di awal. Kita
perlu untuk menampilkan siapa diri kita di tengah lingkungan yang heterogen, agar kita dikenali dan kita dihitung dalam sebuah komunitas. Ada kalanya kita kalau berkunjung ke sebuah tempat itu menanyakan alamat, menyebut nama orang nggak tahu, padahal itu tetangganya. Nah itu karena orang tersebut tadi tidak berhasil mengaktualisasikan diri. Komunikasi di sini kelangsungan hidup memperoleh kebahagiaan, proses transaksi, gitu. Baik itu transaksi ekonomi, itu di pasar, gitu. Itu butuh komunikasi, maupun menjalin hubungan antar dua individu. Gitu. Kalau dalam teori kebutuhannya Maslow itu kan level kebutuhan ketiga adalah butuh sosial dan cinta kasih, butuh cintai dan cintai. Gitu. Nah, komunikasi sosial juga digunakan untuk menghindari dari tekanan dan ketegangan. Ya. Kita bisa melakukannya dengan komunikasi menghibur tadi. Kita bisa lihat bagaimana seorang komedian stand up gitu. Nah itu dari fungsi-fungsi dari komunikasi sosial. Bagaimana sih membangun konsep diri dalam konteks komunikasi sosial? Apa sih konsep diri itu? Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita yang diperoleh dari informasi yang diberikan orang lain. Contoh di gambar itu kan ada anak muda yang berpenampilan seperti itu, berperilaku seperti itu. Dia membangun diri seperti itu dengan cara berpakaian, dengan tato tubuhnya, perajak tubuhnya dengan tato. Perilaku itu kemudian dilihat oleh orang lain. Nah itu akan menjadi umpan balik yang kita terima sebagai tadi konsep diri kita itu hanya seperti apa sih dilihat pada orang lain. Kita memandang diri kita melalui informasi yang diberikan oleh orang. Oh ternyata kita ini pengen dilihat sebagai anak yang anak pang atau anak yang orang yang fashionable dan sebagainya. Atau sebaliknya kita dianggap pengen membangun konsep diri kita sebagai orang yang serius gitu kan, formal. Kemudian kita berdandan, berpakaian, berperilaku dan bertutur seperti konsep yang ingin kita bangun. Nah, tapi apakah konsep itu kemudian sesuai dengan apa yang kita harapkan? Ya, kita dapat informasinya itu dari orang lain. Oke, kemudian tentang eksistensi diri. Orang berkomunikasi menunjukkan dirinya eksis. Komunikasi adalah pernyataan eksistensi diri. Tadi contoh di lingkungan kita tidak dikenal itu karena kita nggak eksis. Cogito ergo sum kata René Descartes. Saya berpikir maka saya ada. Sekarang perempuan lagi mencoba menampilkan eksistensi dirinya menggunakan hak-hak perempuan. Ya. Nah ini berkaitan dengan eksistensi diri. Bagaimana kita eksis di komunitas kita. Orang yang tidak menonjol itu ya eksistensi dirinya nggak akan terlihat gitu. Atau banyak lah kalau contoh grup-grup band, karena banyak grup band di dunia ini, di Indonesia itu Pak. Tapi yang eksis mana sih kan gitu. Yang eksis adalah yang dikenali dan itu bisa dihitung gitu. Begitupun dengan kalian, dengan kita gitu. Kita punya banyak ponakan, kita punya banyak saudara, tapi yang eksis dalam pikiran kita itu siapa kan? Cuma beberapa saja kan. Oke, kelangsungan hidup dan membangun hubungan untuk memperoleh kebahagiaan. Merasa dirinya dihargai, merasa dirinya dibutuhkan, merasa dirinya dicintai. Itu adalah bagian dari fungsi komunikasi sosial.
karena ada kebutuhan tadi psikologi agar kita merasa tentram, nyaman, terlindungi, dihargai dan sebagainya. Oke, kedua, komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif itu tidak otomatis tujuannya untuk mempengaruhi orang lain. Tapi ini adalah sebagai sebuah instrumen untuk menyampaikan perasaan melalui emosi dalam bentuk nonverbal, umpamanya gitu. Kalau kita nggak suka lagi ngobrol, tiba-tiba nada suara kita tinggi, gitu, marah, gitu kan. Atau kita lagi ngobrol berdua, gitu, tiba-tiba lawan kita mencondongkan badannya ke arah kita. Itu artinya dia interest dengan obrolan kita. Tapi kalau sebaliknya dia merebahkan, menyadarkan tubuhnya ke kesadaran kursi, hati-hati, itu berarti dia mulai menyukai topik-topik yang kita bicarakan, atau malah dia menjaga jarak dengan kita. Itu ekspresi muka yang sedih, muka yang ceria. Nah, itu bagian dari komunikasi ekspresi. Itu tidak otomatis mempengaruhi orang lain, ya, sekedar menyampaikan perasaan. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi ritual. Tadi ada komunikasi sosial, komunikasi ekspresi, dan ini komunikasi ritual. Komunikasi ritual itu adalah sebuah proses komunikasi di mana para pesertanya berbagi komitmen emosional. Komitmen emosional ini yang menjadi perekat bagi kepaduan mereka atau juga sebagai pengabdian pada kelompok. Komunikasi ritual menciptakan perasaan tertib, sense of order, perasaan nyaman, akan keteramalan, sense of predictable. Contoh komunikasi ritual banyak, gitu kan. Di sholat Jumat tadi ada yang, kemudian apalagi prosesi pernikahan, lamaran, itu kan bagian dari komunikasi ritual. Acara adat, gitu kan. Kalau di laut ada namanya nadran, kalau di daerah saya di Indramayu itu pesta laut, itu bagian dari komunikasi ritual. Kemudian ada yang disebut komunikasi instrumental. Ini komunikasi hanya sebagai instrumen, ya, menjadi media. Jadi beberapa tujuannya umpamanya untuk menginformasikan saja, seperti televisi menginformasikan berita, atau orang dosen mengajar, gitu. Tapi juga bisa menggerakkan tindakan, juga bisa menghibur, gitu, film, gitu kan. Sebagai bagian dari komunikasi instrumental, lagu, nyanyi, komunikasi instrumental. Oke, itu saja materi terkait komunikasi pada sesi ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Jangan lupa